report juga. Oke, sebelumnya kan tadi ya udah saya jelasin dikit ya. Yang kita bahas kemarin mengenai konsep dasar ilmu ekonomi lah ya. Apa yang gambaran besarnya ilmu ekonomi itu seperti apa yang akan dipelajari, manfaatnya seperti apa, dan segala macamnya. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi, kalau di buku itu bab 2, masuk ke yang namanya pokok permasalahan ekonomi. Nah, kemarin kan waktu di bab 1 saya bilang ketika kita belajar ekonomi yang dipelajari di sini adalah masalah. Ya, bagaimana kita mengidentifikasi masalah lalu memecahkan, mencoba mencari solusi seperti apa dalam menghadapi masalah tersebut. Ya, setelah itu baru kita coba solusi tersebut berhasil atau tidak. Ya, sekalipun tidak berhasil minimal mengurangi masalah yang dihadapi, ya. Tapi inti utamanya adalah yang dipelajari ekonomi ya seperti itu. Termasuk di bab 2 ini, ya, kita belajar yang namanya masalah juga, masalah ekonomi, masalah ekonomi yang dipelajari di sini. Ya. Masalah ekonomi. Nah, masalah ekonomi itu utamanya nih ya, itu yang kita pelajari nanti tentang kelangkaan atau scarcity dan kebutuhan yang relatif tidak terbatas. Nih, kita belajar nanti tentang kebutuhan juga nih. Ya. Masalah ekonomi ini pasti hubungannya ya begini mengenai kebutuhan. Ya, kemarin di awal-awal pertemuan terjadi yang namanya kelangkaan tuh, tanahnya ngantri dan sebagainya kan, barangnya sulit didapatkan atau jasanya sulit didapatkan, itu langka. Artinya si jumlah barang dan jasanya atau si alat pemuas kebutuhannya itu terbatas. Sedangkan keinginan dan kebutuhan manusia itu lebih banyak, akhirnya mengakibatkan kelangkaan. Nah, karena menghadapi kelangkaan, nanti kita akan belajar juga bagaimana menentukan pilihan yang tepat. Kemarin juga saya sudah jelaskan sedikit mengenai si skala prioritas, nih, ya. Bagaimana sih ketika kita menghadapi masalah mengenai kelangkaan atau kebutuhan kita dengan mungkin kemampuan kita yang tidak bisa mencukupi, gimana nih pilihan apa yang harus kita ambil? Nah, ini berarti menentukan bagaimana. Waduh, mati wifi-nya, keputus. Oke ya, lanjutin lagi ya. Waduh, mati lagi tuh wifi ya. Saya lanjutkan lagi ya. Nah ini ya, jadi mengenai kelangkaan, kan kebutuhan, karena kebutuhan itu relatif tidak terbatas. Lalu bagaimana nanti menghadapi kelangkaan tersebut dengan harus memilih, ya. Makanya di sini nanti belajar mengambil keputusan, lalu menjelaskan ada yang namanya nanti opportunity cost atau biaya peluang. Nah ini nih yang dihadapi ketika menghadapi kelangkaan, kita harus memilih kan, memilih mana yang kita ambil di antara yang pilihan yang ada. Nah itu disebut dengan biaya peluang salah satunya ya, membuat skala prioritas dan pengelolaan keuangan. Bagaimana cara mengelola keuangan. Ya kemarin saya udah kasih contoh juga, biasanya kalau saya pengeluaran itu tiap bulan saya catat tuh di sebuah buku. Nah, ini yang kita pelajari juga supaya nanti kalian bisa praktekkan juga dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, itu. Nah, ya. Jadi inti utamanya seperti itu. Masalah ekonomi itu adalah intinya kan setiap manusia ini hidup pasti memerlukan yang namanya memenuhi kebutuhan. Ya, namanya kita hidup, makhluk hidup, butuh yang namanya hidup. Ya, dengan segala macam kebutuhan yang ada. Kebutuhan nggak cuma kebutuhan, tapi ada juga keinginan. Itu ya, nggak cuma kebutuhan, tapi keinginan juga. Nah, jadi untuk memenuhi kebutuhannya, terutama kebutuhan sehari-hari, ya, berapa banyak
berapa banyak sih kebutuhan yang harus kita penuhi, ya. Tapi nah, mati lagi. Aduh, gimana ini? Nah, kan balik lagi. Apa coba? WiFi mati, pakai kuota mati juga. Oke lah ya, lanjutin lagi ya. Sabar ya, harus terbiasa dengan hal ini. Nah ini ya yang akan kita pelajari. Balik lagi nih. Saya cek dulu. Nanti keputus lagi. Repot bener. Ya, jadi termasuk kalian ya. Jadi yang namanya kebutuhan itu bukan cuma untuk orang dewasa doang gitu, untuk orang tua doang. Enggak, tapi termasuk kamu juga sebagai siswa nih, sebagai murid di sekolah, itu juga pasti punya kebutuhan. Kamu juga ada kebutuhannya kan? Paling gampang, namanya kamu sekolah, berarti kamu butuh buku tulis misalkan. Kamu butuh yang namanya buku buat belajar, alat tulis. Nah, itu termasuk tuh, ya. Tas mungkin, sepatu, seragam dan sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan kebutuhan, ya. Jadi ya pasti mau tua, mau muda, mau anak-anak, mau balita, ketika dimulai dari dalam kandungan, ya namanya udah jadi makhluk hidup tuh, ya pasti ada kebutuhannya di situ. Sampai nanti kita meninggal, ya sudah, berarti selesai tuh kebutuhan kitanya. Kalau udah meninggal mah nggak ada kebutuhan yang akan dipenuhi kan, udah masuk dalam kubur. Nah, ini ya yang akan kita pelajari. Jadi selama manusia itu hidup, dilahirkan dan hidup, ya itu pasti akan mengalami yang namanya masalah ekonomi. Masalah ekonominya bagaimana cara memenuhi kebutuhan hidupnya tadi. Day by day, hari demi hari, tiap hari, itu harus dipenuhi. Ya, nah, karena saking banyaknya, kamu bayangin lah berapa banyak warga negara Indonesia aja 275 juta. Berarti kebutuhan hariannya, tiap harinya pasti banyak kalau dihitung semua. Nah, ini jadi masalah ekonomi bagi sebuah perekonomian negara. Nah, jadi mempengaruhi. Nah, sebelum kita masuk ke yang namanya kebutuhan yang tidak terbatas tadi, nah, kebutuhan itu sendiri artinya dari apa yang tadi saya jelasin ya. Jadi yang namanya kebutuhan itu adalah segala keinginan, ya, segala keinginan manusia yang menuntut untuk dipenuhi, ya, agar kesejahteraan hidup mereka tercapai. Nah, jadi yang namanya kebutuhan itu keinginan manusia yang menuntut untuk dipenuhi. Ya, jika semua kebutuhan manusia bisa dipenuhi, nah manusia biasanya pada dasarnya akan merasa yang namanya puas atau merasa hidupnya sejahtera, ya, karena kebutuhannya bisa dipenuhi, ya. Tapi kalau misalkan apa yang terjadi kalau misalkan kebutuhannya tidak bisa dipenuhi, pasti akan mengalami yang namanya kecewa, ya. Itu hakikat dasar manusia seperti itu. Kalau kita bisa memenuhi kebutuhan hidup kita hari demi hari itu akan merasa puas, akan merasa tenang, sejahtera. Tapi kalau misalkan tidak bisa dipenuhi, kita pasti akan merasa kecewa, ya, atau ya merasa tidak sejahtera, nggak tenang gitu hidupnya, gitu kan. Contohnya ya begitu, misalkan kalau misalkan pekerja harian gitu, hari ini dapat uang, aduh besok belum tentu dapat uang, gimana ya? Nah itu kan nggak tenang tuh jadinya. Tapi kalau misalkan kita bisa memenuhi kebutuhan kita, besok juga tenang aja lah, masih bisa makan, masih bisa sekolah, masih bisa bayar ini, beli itu. Tapi ada juga yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya, ya. Nah, jadi intinya setiap manusia harus berusaha, harus berjuang
mencari nafkah, istilahnya gitu ya, mencari nafkah untuk memenuhi semua kebutuhannya. Ya, ini kalau misalkan yang sudah bekerja kerasa nih. Tapi kalau misalkan kamu nih masih dalam tanda kutip kan masih di bawah pengawasan orang tua, masih di bawah tanggung jawab orang tua, artinya makan kalian masih dijamin sama orang tua, kebutuhan kalian juga masih dijamin sama orang tua, ya mungkin masih istilahnya masih tenang, istilahnya kan kamu nggak usah mikir besok makan apa ya, oh besok ada duit nggak ya buat bayar uang sekolah, kan kamu nggak mikirin itu kan, karena kamu masih tanggung jawab orang tua. Nah, tapi nanti kamu seiring berjalannya waktu, kamu bertambah dewasa, kamu bertambah usia, bertambah dewasa, tanggung jawab pun bertambah. Nah, ini jadi penting. Makanya nanti kamu akan belajar yang namanya itu kan, bagaimana menentukan dalam skala prioritasnya. Kebutuhan apa yang harus dipenuhi dulu, mana yang tidak, dan sebagainya. Dan inti utamanya tetap harus berusaha, harus kerja, ya jangan diem-diem aja. Sekalipun kamu punya harta 7 turunan ke habis, kalau kamu nggak kerja, kalau kamu tidak mengusahakan modal kamu, ya tetap habis juga. Inti utamanya tetap kamu harus bekerja, harus kerja keras, harus berjuang. Ya, nah, oke, kita masuk ke jenis kebutuhan. Ya, jadi banyak banget nih. Yang pertama, kebutuhan berdasarkan intensitasnya. Nih, kebutuhan berdasarkan intensitas kegunaannya. Jadi, kalau kita bicara intensitas, itu berarti berdasarkan seberapa sering atau seberapa banyak kamu harus memenuhi kebutuhan itu. Ya, contoh, berdasarkan intensitasnya itu dibagi lagi menjadi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Nah, yang pertama ada yang disebut dengan kebutuhan primer. Kebutuhan primer ini, ya, primary, kata primer itu artinya kebutuhan paling utama yang harus dipenuhi demi kelangsungan hidup. Berarti kalau tidak dipenuhi, tidak bisa mengalami yang namanya kelangsungan hidup. Artinya bisa saja kamu tidak bisa hidup. Nah, gitu. Artinya kamu tidak bisa hidup tanpa kebutuhan ini. Contoh yang pertama, makan. Nih, makan. Ada di sini yang kamu makan sebulan sekali. Ah, Pak, saya mau makannya sebulan sekali aja, Pak, biar irit. Atau, enggak, Pak, saya makannya misalkan setahun sekali aja lah. Atau tiap hari raya aja lah, saya makannya. Enggak ada kan? Kamu makan itu tiap hari. Sehari ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Tergantung kebutuhan kamu kan. Ya kalau kamu lapar, contoh, kalau misalkan saya di rumah terus nih. Saya mending di sekolah. Mending kerja, masuk kantor gitu, masuk ke sekolah. Kenapa? Karena kalau saya di rumah terus, bawaan saya tuh lapar. Duduk, makan, lapar. Duduk, makan, lapar. Ini habis ngajar kalian nih, pasti lapar nih saya. Makan. Saya makan biasanya cuman pagi, sarapan, siang, sama sore lah, 2 kali lah makan utamanya. Pagi-pagi sarapan. Ini di rumah saya bisa makan 4 kali. WFH ini, work from home, saya makan bisa 4 kali sehari. Ya, nah itu kan kebutuhan tidak bisa ditunda. Kamu nggak makan ya mati. Ya, ada yang mengatakan kalau misalkan kamu nih nggak makan sama sekali, tapi masih minum gitu ya. Artinya kamu cuma minum tapi nggak makan sama sekali. Ada yang bilang katanya kalau kamu nggak makan, cuma minum, kamu bisa bertahan sekitar 40 hari kayaknya, sekitar 40 harian nih kayaknya. Ya. Tapi kalau kamu minum, kamu nggak minum, itu 7 hari meninggal. Ya. Ada lagi kalau nggak makan nggak minum, itu makin cepat berarti. Ya. Nah,
yang namanya kebutuhan primer harus dipenuhi makan. Ya kamu nggak bisa menunda itu, kamu nunda makan, lapar, tunda nanti aja besok sakit kamu, ya bisa kena asam lambung lah, bisa sakit mah lah nanti kan, bisa menimbulkan penyakit yang lain lah. Nah makanya ini yang contoh kebutuhan primer yang harus dipenuhi untuk hidup. Kalau nggak makan ya nggak hidup. Makanya ini termasuk kebutuhan primer, kebutuhan dasar, kebutuhan yang paling utama, ya, sangat sandang, pangan atau papan. Nah biasa istilahnya itu makanan, pakaian dan tempat tinggal. Nih, kamu pakai pakaian kan, pakai baju kan? Ada di sini Pak, nggak mau lah, saya mau nggak mau pakai baju, udah aja telanjang aja gitu tiap hari. Ya nggak ada lah, malu yang ada juga. Ya anak kecil aja malu, ya. Nah ini kan harus pakai apa? Nggak apa-apa lah, saya mah di dalam kamar ini Pak, nggak keluar rumah, saya nggak pakai baju. Ya tetap lah, masa nggak pakai baju kan nggak mungkin. Nah jadi ini harus dipenuhi makan, sandang, pangan, dan papan. Papan itu tempat tinggal. Semua orang butuh yang namanya tempat tinggal. Ya, makanya kalau kamu sekarang bisa bisa punya tempat tinggal yang bagus, yang layak, ya, yang layak lah istilahnya ya. Ya kamu harus bersyukur karena di luar sana banyak orang-orang yang nggak punya tempat tinggal. Ada orang tinggal di kolong jembatan, ada orang-orang yang tinggal di pinggir sungai, ada orang-orang yang tinggal hanya di emperan toko, atau ada yang istilah tuh si manusia gerobak itu tuh, kalau kamu pernah lihat di jalan ada orang ada bapak-bapak gitu bawa gerobak, dia tinggal di situ. Atau kamu pernah lihat misalkan tukang beca, dia tidurnya di becanya, ya. Tapi ya tetap mereka juga membutuhkan tempat tinggal istilahnya gitu kan, biar nggak kepanasan, biar nggak kehujanan. Bentar ya, saya ngecas dulu. Kalau nggak punya tempat tinggal ya bingung juga, ya. Makanya ini kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, ya. Kalau punya tempat tinggal sendiri kan lebih bagus, lebih baik, ya. Ada juga belum punya tempat tinggal, mereka kontrak dulu lah, sewa dulu lah, ya seperti itu. Tapi ini harus dipenuhi makan, pakaian dan tempat tinggal atau sandang, pangan dan papan istilahnya. Kalau suara saya kurang jelas bilang ya. Soalnya ini muncul-muncul terus nih, your internet is unstable terus. Ya, bilang ya biar jelas ya. Lalu berdasarkan intensitasnya, selain kebutuhan primer, ada yang disebut kebutuhan sekunder atau disebut juga kebutuhan pelengkap. Artinya yang namanya kebutuhan sekunder ini, kebutuhan primernya harus dipenuhi dulu. Karena primer itu kan paling utama tuh, paling penting dan harus dipenuhi dulu. Nah, setelah itu ada yang namanya kebutuhan sekunder, karena manusia ini kan makhluk berbudaya dan masyarakat dan bermasyarakat. Nah, jadi perlu istilahnya itu apa ya? Kebutuhannya jadi lebih luas, ya nggak cuma untuk dirinya sendiri, ya kebutuhannya lebih luas, ya. Jadi ada kebutuhan untuk misalkan peralatan rumah tangga lah, kayak tempat tidur, meja, kursi, radio, TV, buku, komputer dan lain-lainnya. Ya, kebutuhan yang sama mungkin harus dipenuhi, tapi ini nggak terlalu esensial, tidak terlalu istilahnya tidak mempengaruhi manusia ini hidup atau tidak. Ya, contoh di sini ada sepatu dan tas. Ada di sini atau adakah manusia yang nggak punya sepatu meninggal? Enggak kan? Atau misalkan nggak punya tas dia meninggal? Nggak ada kan? Nah, ini sekunder, artinya mungkin juga kebutuhannya ini bisa ditunda. Kalau primer harus dipenuhi, mau nggak mau, suka nggak suka. Tapi kalau kebutuhan sekunder, contohnya nih sepatu, tas, terus tadi juga ada alat-alat rumah tangga nih, peralatan rumah tangga kayak tempat tidur, meja, kursi, radio, TV, buku, alat tulis, komputer dan lainnya, yaitu termasuk kebutuhan sekunder, kebutuhan pelengkap saja yang nih ingat ya, yang dipenuhi setelah kebutuhan primer.
Berarti yang harus dipenuhi utama dulu adalah kebutuhan primer, sandang, pangan, dan papan. Nih berikutnya ini enggak esensial, artinya bisa ditunda, nggak harus dipenuhi saat itu juga, ya. Sepatu, contoh lah kamu sekolah gitu. Emang beli sepatu terus tiap hari? Ya enggak lah. Kalau tiap bulan gitu beli sepatu itu, beli tas itu tiap bulan, tiap hari enggak kan? Nah, ini jadi yang ada yang disebut dengan kebutuhan sekunder. Ya, kalau primer ya harus dipenuhi. Kalau sekunder ini istilahnya bisa ditunda, nanti ajalah sebagai pelengkap toh, ya. Lagi pula kalaupun kebutuhan sekundernya tidak terpenuhi kayak tadi, nggak punya sepatu, nggak punya tas, lah kan masih bisa hidup istilahnya kan. Ya, kamu nggak punya peralatan rumah tangga gitu. Tidur, meja, kursi, apakah kamu akan meninggal? Apakah kamu akan mati? Enggak kan? Nah, itu aslinya seperti itu, kebutuhan sekunder. Nah, ada yang ketiga, kebutuhan tersier atau yang disebut juga kebutuhan barang mewah atau kemewahan. Sultan, istilah sekarang sultan. Ini kebutuhan tersier, ya. Ini yang namanya kebutuhan tersier juga nih dipenuhinya setelah ingat nih kebutuhan primer dan sekundernya sudah dipenuhi dulu. Baru kamu boleh kalau memiliki keinginan atau kebutuhan tadi tuh akan barang mewah, boleh. Nih, mobil mewah, perhiasan ya, diamond, ya, berlian Swarovski ini mahal nih. Villa mewah, tuh. Itu kebutuhan tersier atau kebutuhan mewah. Atau misalkan TV gitu, istilahnya TV, kamu pengen TV 100 inch gitu, layarnya, ya silahkan, tapi balik lagi itu kan harus dipenuhinya setelah kebutuhan primer dan sekunder dulu sudah terpenuhi, ya. Nah, ini juga kebutuhan tersier ini berhubungan sama ada istilahnya itu gengsi atau yang disebut apa istilahnya ya, prestige ya. Nah, ini jangan sampai kamu salah dalam memenuhi kebutuhan kamu, ya. Ada orang karena dia ingin merasa dihargai, kayak kemarin tuh motif tuh, ada yang orang yang merasa ingin dirinya pengen dianggap orang kaya, dia beli-beli barang branded, beli barang-barang mewah supaya orang lihat dia, oh orang kaya ya. Tapi ya kalau memang mampu kebutuhan primer dan sekundernya sudah dipenuhi, ya silahkan saja. Tapi jangan sampai kebutuhan primer dan sekundernya belum dipenuhi, kamu malah memaksakan untuk memenuhi kebutuhan tersier, cuman karena demi gengsi tadi. Demi tadi pengen dipandang, pengen dilihat orang kalau kayak, oh saya itu orang kaya. Yang ada nanti malah jadi timbul masalah ekonomi. Ya, kenapa banyak orang mulai berhutang, terlilit dengan apa? Kartu kredit dan sebagainya. Yaitu karena itu tuh orang mengejar yang namanya gengsi. Ya, mobil mewah, kan mobil juga intinya sama untuk transportasi kan. Kenapa harus yang mewah? Ya, ada juga orang berpikir, nggak apa-apa, nggak punya rumah, yang penting punya mobil mewah. Ada yang berpikir kayak begitu, supaya dihargai orang gitu, supaya dilihat orang kalau mampu gitu, kaya. Ada tuh kayak begitu. Ada juga orang ngirit-ngirit nggak makan sampai cuma demi dapat misalkan perhiasan atau tas-tas branded. Gitu. Ada juga kayak begitu. Ya, tapi jangan sampai seperti itu. Kenapa? Karena ini urutannya nih. Pertama berarti kamu harus tahu nanti ketika memenuhi kebutuhan yang utama dulu, kebutuhan primer, baru sekunder pelengkap. Setelah itu baru tersier. Nah, barulah itu bisa dikatakan kamu bisa memenuhi kebutuhan kamu, ya. Setidaknya kalau kamu sudah memenuhi kebutuhan primer ini, hidup kamu setidaknya sudah tenang, ya. Kamu udah tahu lah masih bisa makan besok, masih punya pakaian, masih ada tempat tinggal, ini masih bersyukur. Ya, ditambah dengan kebutuhan yang keinginan kamu, pengen sepatu, pengen tas, ya bolehlah gitu kan kalau udah dipenuhi kan.
Nah ini ya udahlah, ini mah kalau memang ada duitnya, memang sudah dipenuhi, sudah mampu, sudah waktunya, ya nggak apa-apa, beli juga boleh, nggak ada yang melarang. Tapi ingat ya, jangan sampai kamu salah prioritas dalam memenuhi kebutuhan. Harus dimulai dari kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Ya. Nah, kebutuhan juga yang kalau tadi kan berdasarkan intensitasnya, artinya seberapa sering kita memenuhi kebutuhan itu. Kalau primer mah udah pasti sering, selalu, karena itu tiap hari, ya sehari bisa berkali-kali malah kan. Kalau sekunder ya mungkin bisa tiap hari atau enggak, bisa juga bisa ditunda, artinya ya bisa ditunda, ya nggak harus tiap hari, ya. Mungkin ya bisa per bulan atau mungkin per 6 bulan, per 1 tahun, itu mungkin bisa tuh. Kalau tersier, nah tersier mah kalau dihitung berdasarkan intensitas ya bisa dihitung lah, nggak banyak kan, itu kan kebutuhannya kan. Nah, yang kedua sekarang berdasarkan subjek yang membutuhkan. Nih, subjek yang membutuhkan. Jangan sampai mati lagi. Oke. Yang kedua, kebutuhan berdasarkan subjek yang membutuhkan. Ada yang disebut kebutuhan individu, ada yang disebut dengan kebutuhan umum. Ya. Kalau kebutuhan individu, kebutuhan yang berhubungan dengan berbagai individu yang berbeda. Ya, namanya individu. Berarti ini kebutuhan tiap individu nih, tiap orang, masing-masing kita itu pasti punya kebutuhan yang berbeda. Contoh, kamu sebagai pelajar tadi ya, kebutuhan kamu buku, beli buku untuk belajar. Nah, ini kebutuhan individu nih. Ya, ini salah satunya. Kalau misalkan seorang bukan pelajar, misalkan kamu seorang pekerja, ya beda lagi kebutuhannya kan. Nah, contoh misalkan yang kerjanya ojek online, kebutuhan individunya apa? Ya untuk bisa bekerja perlu yang namanya motor, gitu kan, kendaraan. Nah, itu juga salah satu itu yang disebut kebutuhan individu. Jadi berdasarkan atau yang berhubungan dengan masing-masing individu tersebut, ya. Nah, ada juga kebutuhan umum. Kalau kebutuhan umum ini berhubungan dengan masyarakat atau disebut juga yang disebut kebutuhan sosial. Nah, ini kebutuhannya ini untuk kepentingan umum, untuk masyarakat. Nah, contoh nih jalan raya. Ini kan digunakan oleh semua orang kan? Mau tua, mau muda, mau kaya, mau miskin gitu kan, mau tinggi, pendek, laki-laki, perempuan. Ini dibutuhkan yang namanya jalan raya. Karena ini disebut kebutuhan umum. Jaringan listrik, semua orang perlu listrik. Nah, ini termasuk kebutuhan umum, bukan kebutuhan individu, ya. Ya, jalan raya emang nggak ada yang punya, ada yang beli jalan raya di sini terus nggak boleh lewat, itu nggak ada kan? Karena itu milik umum, ya fasilitas umum. Nah, berarti itu kebutuhan umum, ya jalan raya, jaringan listrik dan sebagainya. Kalau kebutuhan individu ya tergantung dengan kebutuhan masing-masing, pasti berbeda. Kebutuhan kamu sama adik kamu pasti beda, kebutuhan kamu sama kakak kamu pasti beda, kebutuhan kamu sama orang tua kamu pasti beda, kebutuhan kamu sama saya pasti beda juga. Jadi nggak bisa disamakan, ya. Nanti ini kita belajar lagi faktor-faktor yang menentukan bagaimana cara memenuhi manusia itu memenuhi kebutuhannya. Salah satunya yang pernah kita bahas ya faktor dari jumlah penghasilan. Beda kalau penghasilannya sebulan 1 miliar sama orang yang penghasilan 1 bulan 10 juta, beda cara memenuhi kebutuhannya kan. Nah, itu salah satunya. Jadi beda-beda ya. Makanya nggak usah sirik sama teman kamu atau nggak usah sirik sama orang lain. Misalnya kenapa tetangganya ganti mobil baru, yuk kita ganti mobil baru. Jangan. Ya siapa tahu dia juga ganti mobil baru mungkin karena mobil lamanya udah jelek. Ya kita kan nggak tahu, jangan nyamain, udah panas, teman saya ganti handphone baru, saya juga gantilah. Teman saya ganti laptop baru, gantilah saya juga, jangan. Ya karena kebutuhannya beda-beda. Ya makanya kenapa macam merek-merek itu banyak, produk-produk itu mereknya banyak, harganya beragam, ya karena kebutuhannya beda-beda. Ya
berdasarkan salah satunya tadi tuh kemampuan seseorang untuk membeli atau memenuhi kebutuhannya itu. Lalu berdasarkan kebutuhan berdasarkan waktu. Ada kebutuhan berdasarkan waktu, kebutuhan sekarang, dan ada juga yang disebut kebutuhan masa mendatang. Yang namanya kebutuhan sekarang, ya namanya juga sekarang ya. Sekarang, ya udah sekarang. Nggak bisa ditunda, tidak dapat ditunda. Harus dilakukan saat ini juga. Ya, pemenuhannya harus dilakukan saat ini. Contoh, orang sakit. Ya harus dibawa berobat atau dirawat di rumah sakit, jangan ditunda. Apalagi sakitnya mungkin sakit parah, contoh misalkan udah demam 3 hari nggak turun, harus ke dokter. Gimana caranya? Ya, demam udah 2 hari, 3 hari nggak turun-turun, udah makan obat biasa nih, obat yang ada di rumah. Ya udah masuk hari ketiga, dia harus ke dokter. Ya, atau gejalanya semakin memberat, ya harus ke rumah sakit. Mau nggak bisa ditunda. Nah, itu kebutuhan sekarang tuh yang disebut dengan kebutuhan sekarang, ya. Nah, contoh lagi misalkan orang meninggal, kan harus dikubur atau misalkan harus dikremasi gitu kan. Atau harus ada sembahyang dulu gitu di rumah duka. Ya kan harus saat itu harus dipenuhi. Nggak mungkin kan misalkan ada orang meninggal, udahlah besok aja bulan depan aja nanti dikuburnya. Kalau misalkan udah ada duit baru dikubur bulan depan. Ya nggak bisa, keburu busuk gitu nanti. Bau, orang 2-3 hari aja udah bau, istilahnya kan namanya juga eh, mayat gitu kan, atau misalkan makhluknya udah nggak hidup, bau lah orang kita aja, misalkan ada tikus di rumah meninggal aja bau kan, apalagi manusia. Nah ini yang disebut kebutuhan sekarang, harus nggak bisa ditunda ya. Nih, kalau kamu sakit harus minum obat dulu, janganlah nanti aja, nanti aja lah. Kalau udah yang namanya demam, kalau yang namanya demam berarti itu ada sesuatu yang salah dengan diri kamu, ada penyakit dalam diri kamu berhubungan, karena kalau demam itu berarti imun tubuh kamu tuh lagi melawan penyakit itu, makanya reaksinya demam. Berarti kalau kamu demam, udah pasti suka nggak suka, Pak, saya nggak suka makan obat pahit, Pak. Ya harus, pasti dipaksa sama orang tua kamu juga kan, mau nggak mau kan, karena ya itu harus dipenuhi saat itu juga ya. Nah, terus berikutnya kebutuhan masa mendatang. Nah, ini kebutuhan mendatang, ini adalah kebutuhan yang perlu untuk direncanakan, perlu di-planning dulu ya untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan di masa depan. Ya, ini perlu dirancang atau direncanakan untuk terpenuhi di masa depan. Contohnya ini nih, orang tua kamu nabung nih untuk mempersiapkan biaya kuliah kamu nanti. Pasti udah nabung dari sekarang tuh orang tua kamu. Ya, makanya nanti kalau belajar nanti ada produk-produk perbankan tuh, ada asuransi, ada lembaga keuangan, ada asuransi, ada program-program yang ditawarkan untuk biaya pendidikan anak. Itu biasanya lebih dari 10 tahun tuh planningnya. Artinya orang tua kamu tuh nabung tuh dari sekarang tuh. Kenapa harus nabung dari sekarang? Ya kamu bayangin aja masuk kuliah sekarang berapa? Belum kalau kamu jadi dokter. Kamu masuk dokter, itu masuknya aja baru masuk bisa 100 juta lebih. Duitnya ada nggak gitu kan? Atau kuliah-kuliah misalkan dengan kamu pengen kuliah di luar negeri, ya pasti biayanya lebih mahal dan harus disiapkan dari sekarang, harus ditabung. Ya sekalipun kamu punya duit banyak, tetap ini harus di-planning. Nah, coba tanya orang tua kamu, iseng gitu kalau lagi ngobrol, "Mah, Pak, gitu. Nanti kalau misalkan saya kuliah, duitnya udah ada belum?" Pasti orang tua kamu bilang, udah ada sih pasti itu, walaupun mungkin belum banyak. Artinya itu mereka tuh lagi mempersiapkan, nabung lah, ada uang lebih disisihkan lah, atau misalkan dia ikut program apalah dan sebagainya. Nah ini contohnya nih ya, nabung untuk mempersiapkan biaya kuliah ini kan perlu nanti itu kan. Kamu misalkan nanti kuliah kan 4 tahun lagi, 4 tahun, 3 tahun lagi kan, ya nabung dari sekarang pasti udah dipersiapkan uangnya dari sekarang. Nah jadi banyak benar nih kebutuhan ini, kebutuhan sekarang, kebutuhan masa mendatang, ya, yang termasuk dengan kebutuhan berdasarkan waktu. Banyak bener nih. Kalau kita bicara kebutuhan ya, kebutuhan primer, sekunder,
tersier. Lalu berdasarkan subjek yang membutuhkan, kebutuhan individu, kebutuhan umum, berdasarkan waktunya, kebutuhan sekarang, yang harus dibeli sekarang atau mendatang, ya. Nah, makanya perlu yang namanya saving, perencanaan, semuanya itu butuh perencanaan. Ya, kalau di ekonomi kamu belajar planning, itu ada nanti belajar manajemen tuh planning, organizing, actuating, controlling, itu jadi satu, harusnya sih jadi salah satu lifestyle kamu. Karena kamu memplanning segala sesuatu dengan baik. Ya, termasuk di dalamnya, karena kita belajar masalah di ekonomi itu pasti selalu dimulai dengan planning. Di planning itu dibahas, kalau terjadi masalah seperti ini, kalau misalkan ada masalah seperti ini, apa yang harus dilakukan? Kalau plan A-nya gagal, kita harus siapin plan B. Kalau plan B-nya gagal, kita siapin plan C terus tuh, di planning semua. Termasuk hidup kamu tuh harusnya di planning dari sekarang. Nanti mau kuliah di mana, habis kuliah mau ngapain, terus mau ngapain ke depan. Nah, mulailah planning dari sekarang. Ya, karena ya pasti nanti ujung-ujungnya berdasarkan ya kebutuhannya lagi, balik lagi kebutuhan lagi, gitu. Ya, oke. Yang keempat, berdasarkan sifat pemenuhan kebutuhan. Banyak amat ya. Berdasarkan sifat pemenuhan kebutuhan. Ada yang disebut kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kalau kebutuhan jasmani, nah, putus lagi. Lanjut lagi lah. Berapa kali putus ini, oh my God. Oke, berdasarkan sifat pemenuhan kebutuhannya, nih ya, kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani berarti kebutuhan yang berhubungan dengan tubuh manusia. Ya, namanya juga jasmani nih. Jasmani nih, tubuh nih, ya, fisiknya nih, tubuhnya nih. Contoh makanan, obat-obatan, ini untuk kebutuhan jasmani nih. Makanan, obat-obatan ini untuk kebutuhan jasmani, ya. Untuk tubuh kita nih kebutuhannya nih ya. Banyak tuh, ya. Kebutuhan jasmani berkaitan dengan semua kebutuhan yang sifatnya fisik dan material. Makanan, minuman, olahraga, itu juga termasuk kebutuhan jasmani. Kamu mau sehat, harus olahraga. Nah, itu termasuk untuk kebutuhan jasmani kamu nih, supaya sehat. Ya. Jadi, kalau kebutuhan jasmani itu sifatnya wujudnya ada, bentuknya ada, barangnya ada, materialnya ada. Nah, kalau kebutuhan rohani, satu lagi nih, kebutuhan yang berhubungan dengan jiwa. Kalau kita berhubungan dengan jiwa, berarti ya itu nih, berdasarkan hati, perasaan, ya kan? Ya, bisa dirasakan manfaatnya, tapi contoh misalkan kamu pengen bosan sekolah, pengen liburan, nah, itu tuh kebutuhan rohani tuh, ya. Terus rekreasi, ya, pengen kemana, jalan-jalan ke luar negeri, kemana kek, ya. Terus termasuk di dalamnya kebutuhan rohani ini berhubungan dengan hal-hal spiritual atau agama, ya. Nah, ini juga termasuk kebutuhan. Ya, kalau dalam dunia pekerjaan butuh yang namanya pelatihan, keahlian kerja. Ini juga termasuk kebutuhan rohani yang berhubungan dengan jiwa. Ya. Karena ingat, manusia ini terdiri dari tubuh, fisik, ya, jasmani, jiwa. Jiwa itu berhubungan dengan perasaan, pikiran, keinginan, ya. Sama satu lagi sebetulnya kebutuhan rohani, roh. Ya, jadi sebetulnya kalau saya lebih setuju ada 3 kebutuhannya nih, berdasarkan sifat pemenuhannya, jasmani, jiwa, dan rohani. Ya, karena kalau kita bicara rohani itu pasti hubungannya dengan spiritual, dengan hubungan kita dengan Tuhan seperti apa. Ya, kalau berhubungan dengan jiwa, ya itu tuh kayak tadi, ya, liburan dan sebagainya. Gitu. Nah, itu yang harus dipenuhi tuh, kebutuhan jasmani, rohani, ya, termasuk jiwa juga di situ. Kenapa banyak orang stres? Karena ada bermasalah dengan kejiwaannya, ya, itu ada yang bermasalah. Nah, itu harus diselesaikan. Kenapa masalahnya? Apa yang terjadi? Mungkin salah satunya ya kebutuhan rohaninya atau kebutuhan dalam jiwanya tidak terpenuhi. Contoh misalkan
Kan ada banyak tuh misalkan putus cinta gitu, diputusin pacarnya, stres, jadi gila. Nah, sebetulnya itu kan kebutuhan jiwanya tidak terpenuhi, kebutuhan untuk misalkan merasa disayangi, merasa dicintai, tidak didapatkan, akhirnya kecewa kan. Tadi balik lagi tuh, kalau orang nggak mendapatkan kebutuhannya, pasti mengalami kecewa, stres, depresi. Nah, itu yang mengganggu kejiwaan seseorang tuh. Ya, nih, banyak. Nah, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan kebutuhannya nih. Ada faktor-faktor nih. Bagaimana seseorang ya memenuhi kebutuhannya dari waktu ke waktu. Ini kebutuhannya banyak nih, ya jenis-jenis kebutuhannya ada 4. Ya, berdasarkan sifat pemenuhan kebutuhannya, berdasarkan waktu, berdasarkan subjek yang membutuhkan, berdasarkan intensitasnya. Nah, ternyata ada 3 faktor utama yang mempengaruhi bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya. Ya, banyak nih kebutuhannya kan. Ada 3 faktor utama. Yang pertama itu faktor alam. Faktor alam itu mempengaruhi ternyata. Ya, faktor alam itu mempengaruhi. Yang pertama faktor alam. Bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhannya? Faktor alam. Contohnya misalkan orang yang tinggal di dataran tinggi, di pegunungan, pasti memenuhi kebutuhannya berbeda dengan orang yang tinggal di pantai, di pesisir pantai. Atau misalkan orang-orang yang tinggal dengan misalkan 4 jenis musim, musim semi, musim gugur, musim apalagi sih yang 4 musim itu, musim es, salju, ya ada 4 musim, sama yang mungkin orang-orang yang tinggal di daerah dengan 2 musim atau di negara yang dengan 2 musim, itu pasti berbeda karena itu dipengaruhi oleh si lingkungan alamnya. Ya contoh misalkan kalau misalkan kita orang Indonesia, kita bandingkan dengan orang Rusia, ya pasti pemenuhannya berbeda. Kenapa? Karena di sana suhunya dingin. Suhunya dingin kan di sana. Mereka butuh pakaian tebal, jaket yang tebal dari kulit binatang dan sebagainya. Lah kalau kita di Indonesia pakai baju begitu, keringetan yang ada. Ya cuaca kita tropis di sini, termasuk tropis, panas. Ya pasti kita juga nggak perlu memenuhi akan kebutuhan itu kan. Kecuali kalau kita memang lagi liburan ke sana, pasti kita juga beli tuh. Karena kita tahu di sana lingkungannya, faktor alamnya di sana cuacanya dingin. Nah, itu yang membedakan. Ya, jadi bagaimana cara memenuhi kebutuhannya? Manusia itu dipengaruhi yang pertama oleh lingkungan alam. Ya, seluruh dunia memiliki, kalau kamu belajar geografi, Indonesia sendiri aja kan beda-beda dari Sabang sampai Merauke kan. Balik lagi semakin kecil nih, semakin sempit ke Provinsi Lampung yang kita tinggal sekarang. Itu dari tiap provinsi, kabupaten, itu punya daerah yang berbeda-beda juga. Bandar Lampung nih, Bandar Lampung sendiri beda. Kalau kamu tinggal di daerah Teluk, ya dekat laut. Kalau kamu tinggalnya ada yang ke atas, daerah-daerah atas, ya itu juga beda. Daerah pegunungan, pasti pemenuhan kebutuhannya beda. Karena lingkungan alamnya berbeda. Ya, nggak bisa disamakan. Nah, jadi contohnya lagi kalau di pegunungan, orang-orang kan lebih bagaimana cara dia bekerja, dia berusaha, itu mungkin dia dengan cara bertani, bercocok tanam. Cocok karena dia tinggal di pegunungan. Beda sama yang tinggal di pantai, di pesisir pantai. Orang akan lebih, nggak mungkin lah dia bertanam, bercocok tanam di pantai kan. Dia lebih suka jadi nelayan, nangkap ikan. Nah, itu untuk memenuhi kebutuhannya dan nelayan. Kalau di pegunungan dia jadi petani, bisa. Jadi lingkungan alam itu mempengaruhi, ya. Nah, yang kedua selain lingkungan alam itu berhubungan dengan yang namanya ada yang namanya peradaban. Peradaban, ya. Peradaban itu apa sih? Peradaban itu lebih ke eh, kondisi kehidupan manusia dalam jangka waktu tertentu. Ya, manusia itu kan hidup bermasyarakat. Nah, itu yang disebut dengan peradaban. Nah, biasanya kalau misalkan contoh nih,
orang yang tinggal di kota itu pasti berbeda cara memenuhinya dengan orang yang tinggal di pedalaman. Itu tuh paling gampang tuh. Peradaban tuh kayak begitu. Jadi berhubungan dengan kemajuan sebuah daerah, kemajuan sebuah kota, ya bagaimana masyarakat itu berinteraksi, itu peradaban, ya. Nah, jadi pasti orang yang tinggal di kota itu pasti berbeda cara memenuhinya dengan orang yang tinggal di pedalaman. Itu pasti beda, ya. Apalagi kalau misalkan pedalamannya itu udah bukan lagi kabupaten, ya, tapi lebih ke ada biasanya distrik apa tuh, distrik 1, distrik 2, artinya itu tuh pelosok jauh dari kota istilahnya. Nah, itu juga mempengaruhi tuh. Peradaban itu mempengaruhi, ya. Lalu selain lingkungan alam, peradaban, ternyata agama dan adat istiadat juga mempengaruhi tuh. Ya, contohnya gimana? Di Bali itu kan mayoritas Hindu. Berbeda pasti dengan di daerah yang lain. Ya, karena di Bali itu mayoritas kan Hindu. Ada acara-acara keagamaan Hindu, kebutuhan-kebutuhan akan acara-acara keagamaannya pun berbeda. Nah, pemenuhannya pun pasti berbeda, ya, termasuk adat istiadat di dalamnya tuh, ya. Kalau di Bali, kita tahu sendiri kalau kita belajar budaya Bali, ada acara-acara keagamaan di Bali kan ada banyak buah-buahan, ya, bunga. Nah, itu pasti kebutuhan akan buah-buahan dan bunga-bunga itu pasti lebih banyak dibandingkan dengan daerah yang lain, ya. Beda, ya, adat istiadat atau tradisi yang berlaku juga di masyarakat berbeda. Nah, itu juga mempengaruhi tuh, ya, agama dan adat istiadat. Nah, jadi selain lingkungan apa? Lingkungan alam, peradaban manusia, ada lagi agama dan adat istiadat yang mempengaruhi pemenuhan kebutuhan. Nah, jadi banyak kan kebutuhannya banyak, tapi itu juga dipengaruhi oleh si lingkungan alam, peradaban, dan agama atau adat istiadat masyarakatnya berbeda. Nah, seperti itu. Nah, ada yang bertanya dulu nggak sampai sini mengenai kebutuhan, macam-macam kebutuhan dari kebutuhan primer, sekunder, tersier, ya, kebutuhan berdasarkan intensitasnya. Lalu berdasarkan subjek yang membutuhkan, ada kebutuhan individu, ada kebutuhan umum. Lalu berdasarkan waktu, kebutuhan sekarang atau kebutuhan masa mendatang. Ada lagi kebutuhan menurut sifat pemenuhan kebutuhannya, kebutuhan jasmani, kebutuhan rohani. Nah, ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Jadi itulah macam-macam atau jenis-jenis kebutuhan, ya, dengan faktor pemenuhan yang dipengaruhi oleh lingkungan alam, peradaban, agama, dan adat istiadat. Seperti itu. Nah, banyak. Cuman intinya adalah ketika kita belajar kebutuhan, ingat ya, harus dipenuhi yang utama dulu, yang benar-benar esensial untuk hidup. Paling utama, ya, bahan pokok, yaitu sandang, pangan, dan papan. Ya, itu karena itu yang paling utama. Makan, ya, pakaian, dan tempat tinggal. Itu paling utama. Ya, makanya kenapa ketika kamu lihat nih berita, misalkan kemarin tuh PPKM diperpanjang sampai tanggal 16 Agustus, kamu bayangin lah, berarti udah hampir 2 bulan kita ini PPKM kan mau menuju 2 bulan. Yang menjadi masalah yang terjadi sekarang di masyarakat apa? Makan kan? Makanya kenapa pemerintah kasih bantuan, minimal bantuan yang diberikan pemerintah itu cukup untuk makan. Ya, kamu bayangin aja bantuan itu kan seberapa sih? 1 bulan cuma 300.000. Itu juga cukup buat apa istilahnya gitu kan? 1 bulan 300.000, berarti sehari 10.000.
makan sehari 10.000 dapat apa? Belum kalau misalkan dia satu keluarga, ayah, ibu, anaknya 2 atau anaknya 3, 5 orang, 10.000 cukup buat apa istilahnya gitu kan. Tapi ya minimal dengan kondisi saat ini untuk tadi itu masalah ekonomi nggak masalah. Masalah utamanya apa? Gara-gara kita menghadapi yang namanya pandemi COVID kan. Timbul masalah ekonomi. Sebelum ada COVID aja masalah ekonomi ada tuh, yang namanya pengangguran, miskin juga tetap ada. Sekarang tambah lagi ada karena COVID, nambah lagi tuh masalahnya tuh. Orang yang nganggur makin banyak, yang dipecat nggak bisa kerja makin banyak, ditambah lagi di sisi kesehatannya orang banyak sakit, meninggal, kebutuhan akan rumah sakit juga banyak, kebutuhan akan obat-obatan juga banyak, kebutuhan untuk alat tes juga banyak. Itu kebutuhannya masalah yang dihadapi. Dari situ muncullah untuk mengurangi menekan angka COVID, karena fasilitas kesehatan kita juga nggak siap. Negara ini nggak siap, belum siap, tidak seperti negara maju. Ya macam Cina tuh waktu awal-awal pandemi, dia bisa bikin tuh satu gedung rumah sakit dalam seminggu kelar beres. Nah, Indonesia nggak bisa karena banyak masalah yang dihadapi. Uangnya juga mungkin dalam gampangnya gitu kan, uangnya juga nggak bisa memenuhi banyak. Akhirnya harus berlakukannya itu lockdown lah, istilahnya PPKM lah sampai sekarang. Timbul lagi masalah ekonomi lagi tuh, terutama untuk masyarakat kecil. Ya, contoh nih kemarin aja saya naik gokar dari rumah ke Teluk. Itu sepanjang jalan supir gokarnya ngeluh. Aduh Pak, sehari aja sekarang mau dapat penumpang itu susah. Masa PPKM sekarang ini, kamu bayangin dia kerja harian mengandalkan dari si gokarnya itu. Dia pikir lagi mobilnya juga belum lunas. Dia harus menghidupi keluarga. Tapi sekarang cari penumpang satu orang aja susah. Kamu bayangin lah. Ya kata dia masih rada mending sih kalau yang Gojek katanya. Dia kan bisa sambil pesan makanan, bisa juga antar barang. Kalau mobil ya cuma berharap dari penumpang doang kata dia. Nggak ada kata dia. Nah bayangin lah, makanya itu masalah yang dihadapi, makanya pemerintah sekalipun memperlakukan PPKM tetap kasih bantuan tuh, ada namanya bantuan sosial, walaupun ya mungkin nggak seberapa, minimal cukup untuk makan dulu, ya. Ya kalau orang nggak makan mah ya mati lah, ya. Makanya kalau masyarakat tidak dibantu minimal makan, yang meninggal gara-gara COVID dengan yang meninggal karena kelaparan pasti banyak yang meninggal karena kelaparan. Ya makan sehari 3 kali nggak bisa ditunda. Belum lagi kalau misalkan dia punya balita, dia harus beliin susu, beli popok. Ya masa mau ditunda? Kan nggak mungkin. Meninggal yang ada anak orang nanti kan. Nah inilah yang dihadapi. Ya, jadi masalahnya ini kalau kita bicara ekonomi, masalah kebutuhan, ya dihadapi semua orang, termasuk dalam kalau semua masyarakat, negara juga menghadapi masalah ekonomi. Dan ini yang harus kita hadapi, kita harus berjuang, berusaha untuk memenuhi kebutuhan kita. Ya, gitu. Tapi ingat, kita harus punya yang namanya skala prioritas nanti. Lihat kebutuhan mana, utamanya harus kamu penuhi primer, setelah primer baru sekunder, baru tersier. Ya. Makanya yang paling gampang kalau kamu sudah terbiasa hidup sederhana, itu gampang tuh ngaturnya tuh. Ya. Contoh misalkan kayak sekarang nih, kamu pengen pakai tas branded, baju branded, ya buat apa? Istilahnya gitu kan. Kamu mau pakai kemana? Mall aja tutup. Apalagi sekarang kamu mau masuk mall harus vaksin, harus tunjukin kartu vaksin. Lah kamu nggak belum divaksin, nggak boleh masuk mall aja. Kan? Sekarang mau pakai baju-baju mewah, tas mewah, perhiasan mewah, ya mau dipakai kemana, ngapain gitu kan, mau beli, maksain beli itu kan. Yang lebih penting sekarang apa? Ya berarti kan ada kebutuhan lain yang harus dipenuhi. Nah, itu juga mempengaruhi kan. Contohnya seperti itu. Oke, sudah jam 9. Pas. Cukup lah ya hari ini ya. Nanti kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Lanjut belajar mengenai kelangkaan. Ya, kelangkaan sama ya ada beberapa mengenai
Ada yang namanya biaya peluang atau opportunity cost seperti apa. Ya. Oke, jelas? Ada yang tanya dulu nggak? Nggak ada ya? Kalau tidak ada, berarti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya saja ya. Terima kasih semuanya, Alia, Jelly, Margaret. Sampai ketemu lagi. Bye. Thank you, Pak. Thank you, Pak. Bye semuanya.